Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saya sangat senang sekali bahwa Anda sudah rutin menonton video Bible Learning, membaca firman Tuhan, dan juga semakin bertumbuh dalam iman. Kalau Anda merasa terbantu dengan channel YouTube ini, jangan ragu-ragu untuk memberi like, share, maupun subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, silakan Anda buru-buru lari ke cermin. Lalu di depan cermin silakan Anda tersenyum. Senyumlah dengan senyum Anda yang paling cantik, paling ganteng, paling manis, paling sumringah. Coba, silakan Anda pandangi cara Anda tersenyum. Silakan Anda pandangi bagaimana senyum Anda. Dan yang terakhir adalah, apakah senyuman itu sungguh lahir dari jati diri Anda, dari perasaan Anda? Atau jangan-jangan seperti di TikTok akhir-akhir ini saya sering kali melihat banyak orang bikin video dengan foto senyuman gitu lebar, tapi ada keterangannya begini. Anak keberapa sih kok bisa menyembunyikan luka dengan senyuman? Seringkali hati kita menangis, hati kita hancur, hati kita terpuruk. Tetapi ketika di depan orang, kita harus merasa baik-baik saja. Salah satu caranya untuk membuat diri kita seolah-olah tampak baik-baik, apalagi kalau bukan senyum. Saudara-saudara, silakan gali, sadari, apakah senyuman Anda itu senyuman sinis, senyuman bangga, senyuman penuh sukacita, atau senyuman yang pura-pura. Banyak orang malam-malam dia nangis karena apa? Dia sadar akan dosa-dosanya dan dia juga sadar dia belum bertobat. Ada banyak orang yang secara materi itu tidak berkekurangan, tetapi setiap dia lagi makan enak, lagi jalan-jalan plesir-plesir, lagi belanja ini dan itu, lalu tiba-tiba dia ingat perbuatan dia 10, 20, bahkan 30 tahun yang lalu, perbuatan di masa lalu. Dia melakukan dosa yang sangat berat, hatinya sedih lagi, hatinya kecewa lagi. Dia protes sama dirinya, mengapa aku melakukan tindakan yang seperti itu? Apakah ada ampunan untukku? Apakah orang yang pernah melakukan dosa di masa lalu masih bisa merasakan sukacita, masih bisa mengalami pengampunan yang sejati dari Allah, lalu juga masih punya harapan yang terang benderang? Saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum kita berbicara soal dosa dan pengampunan dosa, ada baiknya kalau kita tahu dulu, sadar dulu cara kerja dosa merusak diri kita. Yang namanya dosa atau cara kerja si jahat biasanya mempengaruhi diri kita itu sedikit. Begini cara kerjanya. Di depan saya ini ada air panas. Lalu saya punya di gelas ini sejumput kopi. Cara kerja roh jahat itu dikit-dikit saudara-saudara. Nggak langsung nuangin kopi ini langsung brek gitu. Enggak. Tapi pelan-pelan. Dikit-dikit, aku nggak apa-apa, I'm fine, I'm okay, nggak ketahuan biasanya. Dimana sebetulnya kita udah mikir diri kita ini kok berubah, tetapi kita merasa kok berubahnya belum berubah-berubah banget misalnya. Lalu si jahat, dosa main lagi, tambahin lagi, dikit-dikit lagi, dikit. Di situ kita sudah mulai menyadari nih, bahkan suara hati sudah berkata, kok kita menyesal, kok kita melakukan itu, stop. Biasanya suara hati kita, suara dari roh baik mengatakan kita untuk stop. Segera tinggalkan, segera pergi, segera cari Tuhan. Tapi diri kita lagi-lagi bandel. Enggak apa-apa, masih belum kelihatan banget kok. Cobalah dikit. Terus begitu. Membuat kita akhirnya terlena. Membuat kita akhirnya merasa tidak berdosa sama sekali. Tidak pernah merasa salah. Dan lama-lama kita keenakan. Dan ketika kita keenakan oleh dosa, disitulah artinya kita sudah menjadi anak buah si jahat. Kita sudah menjadi budak dosa.
Ketika sebuah dosa kita lakukan berulang-ulang, dan kita tidak lagi merasa itu dosa, kita merasa itu baik-baik saja, oke-oke aja. Orang lain juga melakukan, kenapa aku nggak boleh misalnya. Yang penting nggak ketahuan, yang penting nggak merugikan orang lain dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara, dengan sedikit itu ternyata kalau pelan-pelan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, bahkan dosa yang menaun, ternyata dosa itu sudah merusak jiwa kita, merusak kehidupan kita, merusak identitas kita sebagai anak-anak Allah yang diajak oleh Allah untuk hidup kudus. Karena Allah itu adalah Allah yang maha kudus, maka kita anak-anaknya diajak untuk hidup kudus, untuk bisa hidup bersama dengan Dia. Betah berlama-lama tinggal bersama Allah dengan aneka berkat, karunia, kasih setia dan lain sebagainya. Itulah makanya saudara-saudara, ketika kita berbuat dosa, seringkali kita menghindar dari Allah. Kita menjauh dari Allah, kita tidak bisa diam berlama-lama bersama Allah. Karena apa? Karena jiwa kita sudah rusak. Nah, di sini kalau saya aduk saudara-saudara, keadaan airnya sudah sangat berubah. Tadi bersih, bening, seperti kristal, tetapi sudah keruh seperti ini. Disinilah cara kerja dosa yang pertama. Lalu cara kerja dosa yang kedua adalah seperti ini. Di tangan saya ada sirup marjan warna merah, pasti Anda pernah cobain. Cara kerja dosa yang kedua adalah begini. Ketika kita sudah dalam keadaan berdosa seperti ini. Waduh. Tadinya bening, tadinya bersih, kita sudah merah semerah-merahnya. Cara kerja dosa yang kedua adalah memanipulasi pikiran kita dengan mengatakan, aku sudah tidak mungkin berubah jadi bening lagi. Aku sudah tidak mungkin diubah seperti dulu lagi. Aku tidak mungkin berubah, aku sudah terperosok sangat dalam, maka ya sudah, tidak ada masa depan lagi untuk aku. Itu saudara-saudara cara kerja dosa atau cara kerja si jahat. Yang pertama pelan-pelan sampai kita terlena, sampai kita tidak butuh pertobatan lagi. Tahu-tahu jiwa kita, diri kita, hidup kita udah rusak berantakan. Lalu cara yang kedua adalah memanipulasi pikiran kita. Bahwa kalau kita udah berdosa, udah nggak bisa diubah lagi. Udah nggak bisa punya jalan keluar lagi. Sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ada banyak orang hidup dalam dua pikiran seperti itu. Hanya kuasa kasih Tuhan, kuasa yang mampu melebihi segala-gala kuasa di muka bumi ini. Yang namanya sahabat, kalau sahabatnya salah, mungkin bisa maafin. Tapi berapa batas sih seorang sahabat bisa mengampuni sahabatnya? Seorang pacar misalnya, atau suami atau istri mengampuni pasangannya. Sampai berapa lama sih pasangan bisa mengampuni kesalahan pasangannya? Tetapi seringkali orang mengatakan atas nama cinta, aku ampuni dia. Atas nama kesetiaan, aku ampuni dia. Lalu juga orang tua, ketika anak-anaknya salah, sekali, 2 kali, 3 kali, 100 kali, 200 kali, orang tua bisa mengampuni. Tapi seringkali juga orang tua punya batasannya untuk mengampuni. Kalau anaknya tidak pernah jera, kalau anaknya tidak pernah mau berubah. Nah, di atas kuasa kasih orang tua kepada anak-anaknya ini, ada sebuah kuasa yang jauh melebihi kuasa pengampunan yang bisa bekerja secara luar biasa, mengampuni dosa sebesar apapun, asal manusia yang berdosa ini bertobat. Kuasa itu mengalir dari Allah. Allah pemilik hidup kita. Allah yang tidak menghendaki kita anak-anaknya, ciptaannya, miliknya, hancur berantakan menjauh daripadanya. Kuasa itu dimiliki oleh Allah. Itu yang harus kita sadari, sebesar apapun kuasa dosa bekerja dalam diri kita, sudah ditebus oleh kuasa kasih Tuhan, oleh darah Kristus disalib, oleh wafat dan juga oleh kebangkitannya. Saudara-saudara, Allah tidak menghendaki anak-anaknya berlarut-larut hidup dalam dosa, berkubang dalam kesalahan yang sama, sehingga tidak berdaya lagi, begitu lemahnya menjadi milik si jahat. Saudara-saudara, ingatlah siapa pencipta kita? Tuhan.
Siapa pemilik hidup kita? Tuhan kita sendiri juga. Siapa yang menebus kita juga? Yang adalah Tuhan. Maka dari itu juga saudaraku, kalau Tuhan saat ini, sekarang ini, jangan ditunda-tunda, mengajak kita untuk kembali kepadanya. Rasanya itu sebagai sebuah ajakan, undangan, dan juga sebuah kerinduan Allah supaya anak-anaknya kembali kepadanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya akan membacakan Mazmur 103 ayat 8 sampai ayat 13. Silakan Anda ulang-ulang ayat ini, Anda resapi, Anda maknai, Anda rasakan. Biarlah firman Tuhan Allah ini jangan pernah berhenti sebagai firman yang hanya dicatat dalam Alkitab, tetapi firman yang juga berbicara untuk diri kita. Bukalah telinga, buka hati, rasakan sungguh-sungguh, posisikan diri kita ada di hadapan tahta Allah yang Maha Kudus. Allah yang sedang membuka tangannya, Allah yang sudah sangat rindu anak-anaknya kembali kepadanya, dalam dekapannya, hidup dalam kasih-Nya. Allah yang selalu mengundang kita untuk datang ke seorang imam, masuk ke kamar pengakuan, lalu mengadakan sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat. Biarkanlah diri kita dikasihi dan diampuni oleh Allah. Mazmur bab 103 ayat 8 sampai 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bapa yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Biarlah kuasa pengampunan, kuasa penebusan Yesus Kristus Putra-Mu disalib mulai hari ini bekerja dalam diri kami, membebaskan kami, mengundang kami hidup dalam kerahiman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, berkatilah setiap pendosa supaya punya masa depan yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera saudaraku. Jangan lupa video ini untuk di like, di komen, di share, dan juga kalau yang belum subscribe silakan di subscribe. Terima kasih.